Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Wapoai. Teman-teman, kali ini saya masih membahas untuk soal SKB rumpun komputer yang ke-10. Nah, ini rencananya adalah soal rumpun komputer yang bersifat umum yang terakhir. Nanti setelah ini saya akan buatkan tryout untuk latihan soal yang dari pertama sampai ke 10 ini. Saya akan jadikan satu menjadi 100 soal. Nanti saya akan upload di aplikasi yang pernah saya berikan di beberapa waktu yang lalu. Nah, bagi teman-teman yang belum mendownload aplikasinya, silahkan download, ada di link deskripsi. Ada aplikasi untuk yang PC atau komputer dan yang Android. Jadi untuk yang selain Android itu belum bisa ya. Nah, nanti silahkan teman-teman akses di aplikasi itu nanti di video setelah ini ya. Kalian kerjakan, nanti ada pembahasannya juga. Nah, soalnya sama, hanya saja ini untuk bahan evaluasi teman-teman, apakah sudah bisa menguasai dari soal yang dulu pertama kali itu sampai yang ke-10 ini ya. Oke, lanjut untuk yang soal rumpun komputer yang ke-10 ini. Soal yang pertama, generasi prosesor Intel pertama adalah A. Coffee Lake, B. Nehalem, C. Sandy Bridge, D. Skylake, atau E. Kaby Lake. Jawabannya adalah yang B, yaitu Nehalem. Jadi generasi prosesor Intel dari yang pertama itu, pertama ada Nehalem, yang kedua Sandy Bridge, kemudian yang ketiga itu Ivy Bridge, yang keempat Haswell, kelima Broadwell, keenam Skylake, ketujuh Kaby Lake, kemudian yang kedelapan ada Coffee Lake ya. Lanjut soal nomor 2. Sebuah pembatas antara suatu jaringan lokal dengan jaringan lainnya yang sifatnya publik, sehingga setiap data yang masuk dapat diidentifikasi untuk dilakukan penyaringan, yaitu A. Firewall, B. Filtering System, C. Protection System, D. Antivirus, atau E. Windows Defender. Jawabannya adalah yang A, yaitu firewall. Firewall adalah sebuah pembatas antara suatu jaringan lokal dengan jaringan lainnya yang sifatnya publik, sehingga setiap data yang masuk dapat diidentifikasi untuk dilakukan penyaringan, sehingga aliran data dapat dikendalikan untuk mencegah bahaya atau ancaman yang datang dari jaringan publik. Nomor 3. Terkadang komputer mengalami crash atau hang yang disebabkan aplikasi tidak merespon. Untuk itu, kita dapat melakukan kill proses atau mematikan aplikasi tersebut secara paksa pada Task Manager. Untuk menampilkan Task Manager dengan tombol shortcut atau kombinasi tombol pada keyboard adalah A. Tekan Ctrl plus ESC, B. Tekan Ctrl plus Shift plus Delete, C. Tekan Ctrl plus Shift plus S, D. Tekan Ctrl plus Backspace plus ESC, atau E. Tekan Ctrl plus Delete plus ALT. Jawabannya adalah yang C, yaitu dengan menekan Ctrl plus Shift plus S. Cara termudah dan tercepat untuk membuka Task Manager adalah menggunakan shortcut keyboard. Cara khusus yang harus Anda lakukan adalah menekan tombol Ctrl plus Shift plus S secara bersamaan dan Task Manager akan muncul. Nomor 4. Apa pengertian dari TCP/IP? A. Suatu standar komunikasi yang dapat digunakan untuk bertukar data antar komputer oleh suatu komunitas yang tergabung melalui jaringan internet. B. Mesin atau komputer setiap individu yang terhubung langsung ke jaringan luar atau internet dan menginginkan semua yang terdapat pada komputer terlindungi. C. Prosedur untuk mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan sistem keamanan pasca serangan virus. D. Prosedur pengiriman data menggunakan IP address. E.
Protokol standar industri yang digunakan untuk memonitor dan mengelola berbagai perangkat di jaringan internet. Jawabannya adalah yang A. Jadi pengertian dari TCP/IP adalah suatu standar komunikasi yang dapat digunakan untuk bertukar data antar komputer oleh suatu komunitas yang tergabung melalui jaringan internet. Nomor 5. Pada model TCP/IP terdapat layanan messaging protokol, salah satunya adalah A. IP versi 4, B. IP versi 6, C. USPF, D. ICMP versi 4, atau E. BGP. Jawabannya adalah yang D. Messaging protokol pada TCP/IP itu contohnya ada ICMP versi 4 dan ICMP versi 6. Lanjut soal nomor 6. Port yang digunakan untuk layanan atau protokol Secure Shell atau SSH adalah A20, B21, C22, D23, atau E24. Jawabannya adalah yang C, yaitu 22. Ini untuk port 7 biasanya digunakan untuk layanan atau protokol echo. Port 20 untuk FTP, 21 kontrol FTP, 22 tadi ada SSH, ada SSH File Transfer Protocol atau SFTP, dan Secure Copy atau SCP. 23 itu untuk Telnet, 25 untuk SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol, 53 itu untuk DNS atau Domain Name System. Nah, untuk port-port yang lain silahkan cari sendiri ya. Misalkan ada layanan HTTP itu menggunakan protokol 80 kalau tidak salah, kemudian ada HTTPS itu menggunakan port 443 kalau tidak salah. Coba kalian cari di internet. Lanjut saja ke soal nomor 7. Untuk menghubungkan dua komputer dengan kabel UTP dan RJ45 diperlukan tipe pengkabelan crossover. Apa urutan warna ketiga dari kedua sisi pada pengkabelan secara crossover? A. Orange hijau, B. Putih orange hijau, C. Putih hijau biru, D. Biru putih coklat, atau E. Putih orange putih hijau. Jawabannya adalah putih orange putih hijau. Perhatikan pada gambar itu kita bisa melihat urutan kabel dari sisi kiri. Itu untuk ujung yang pertama itu ada putih orange, kemudian orange, putih hijau, biru, putih biru, dan sebagainya. Kemudian yang ujung keduanya itu dimulai dari putih hijau, hijau, putih orange, biru, dan sebagainya. Nah, pada soal diminta untuk urutan kabel yang ketiga. Di sini kita ketahui bahwa yang ketiga itu adalah putih hijau, dan yang satunya lagi pada ujung yang satu itu adalah putih orange. Atau dibalik itu juga sama saja, putih orange atau putih hijau. Lanjut ke soal nomor 8. Salah satu fungsi dari mempartisi harddisk adalah A. Agar harddisk lebih awet, B. Agar harddisk tidak cepat panas, C. Untuk memperlambat harddisk agar suara tidak terdengar keras, D. Memperlambat proses kerusakan harddisk per sektor, atau E. Agar mempermudah pengelolaan file dan data. Jawabannya adalah yang E. Agar mempermudah pengelolaan file dan data. Fungsi mempartisi harddisk itu untuk mempermudah pengelolaan file dan data, memisahkan sistem operasi, dan bisa mempercepat pengaksesan harddisk. Nomor 9. Koneksi yang memungkinkan dua device atau lebih saling berhubungan baik secara fisik maupun secara logika yang saling berkomunikasi untuk bertukar data atau informasi adalah A. Jaringan komputer, B. Sistem komputer, C. Topologi jaringan, D. Jaringan dasar, atau E. Sistem informasi.
Jawabannya adalah yang A, yaitu jaringan komputer. Jaringan komputer adalah koneksi yang memungkinkan dua device atau lebih saling berhubungan, baik secara fisik maupun secara logika, yang saling berkomunikasi untuk bertukar data atau informasi. Soal nomor 10 yang terakhir, berapa jumlah bit dalam IP address versi 4? Nah, ini sudah kita bahas di video sebelumnya. A4, B8, C18, D32, atau E64. Ya, jawabannya adalah yang D, yaitu 32. Jadi panjang IP versi 4 ada 32 bit. Pertanyaan ada jumlah total bitnya dalam versi 4. Nah, kalau kemarin kita ada pertanyaan panjang bit setiap oktalnya. Nah, kalau ditanya panjang bit per oktalnya, itu berarti jawabannya yang 8. Karena dalam IP address versi 4 itu terdapat 4 oktal, di mana masing-masing oktal itu terdapat 8 bit. Oke, sekian untuk pembahasan SKP rumun komputer yang ke-10. Semoga bermanfaat. Jangan lupa gabung di grup Telegram, kemudian download aplikasinya juga di bawah. Jika belum mendaftar, silahkan mendaftar dulu ya. Di aplikasi itu ada tombol daftar dan gratis tentunya. Terima kasih sudah menonton. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.